kita tantang dia untuk adu tembak. Ingat, pakainya senpi. Kalau makainya apanya peluru karet, peluru tajam 1 miliar taruh. Kiri kanan bebas, betis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Beraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa kembali menjumpai baraya semua. Dan kebetulan saya sedang berada di sawah ya, sedang melihat-lihat pemandangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sedang bertadabur alam ya. Alhamdulillah ini padi sekarang ini sedang bener hejo ya. Nah, alhamdulillah belum bener hejo, tapi masih baru ya keluar malai ya, baru keluar bunga. Dan mudah-mudahan saya mohon doa dari baraya, mudah-mudahan ini padi ini mudah-mudahan bagus ya sampai panen nanti. Mudah-mudahan hasil panennya melimpah dan berkah tentunya ya baraya. Baraya, pada kesempatan sore hari ini saya akan masih membahas ya tentang perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah ya, ini di saung sawah ya. Memang indah sekali ya, sore-sore terus kita main ke sawah, di saung. Alhamdulillah ada kayu bakar. Nanti kalau misalkan ngaliwat kan tinggal ngaliwat ya, tinggal masak-masak karena ini kayu bakar juga disediakan tuh di sini ya. Oke ya, lanjut baraya. Jadi pada hari ini saya mendapatkan kabar bahwa dukun-dukun se-Indonesia ya, dukun-dukun se-Indonesia melaporkan saudara Marcel atau pesulap merah ya, atau yang mempunyai nama asli Haris Setianto. Nah, baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata dukun ini di Indonesia memang multi makna ya. Jadi banyak maknanya untuk di Indonesia. Yang diharamkan dalam Islam itu dukun yang kahin ya, kahin dalam artian kahin. Kalau di Indonesia itu berbagai makna. Ada yang kan dukun itu beda-beda ya. Ada dukun beranak ya, paraji kalau di bahasa Sunda mah. Terus ada dukun pijat ya, ada dukun-dukun yang lainnya. Nah, dalam Islam yang diharamkan itu adalah kahin. Dan saya tidak akan membahas seperti itu ya. Tidak akan membahas dulu masalah dukun-dukun, itu kategori dukun ini seperti apa. Dan sepertinya banyak juga ya yang membahas tentang dukun itu ya, yang tentunya masa dukun beranak kita haram untuk menemuinya. Nah, begini baraya. Jadi dukun-dukun ini melaporkan saudara Marcel atau pesulap merah karena dianggap telah menghina profesi ya. Menghina dalam diduga telah menghina profesi dukun ya. Karena si Marcel ini kan selalu bilang dukun itu kalau tidak nipu ya cabul. Nah, kata-kata ini dipermasalahkan oleh dukun-dukun se-Indonesia. Dan
telah melaporkan secara resmi di kantor polisi. Bagaimana kelanjutannya nanti ya kita perhatikan saja ya, apakah ini kasus ini akan berlanjut ya, dan Marcel akan dipenjara, pesulap merah akan dipenjara. Ya, kita simak saja ya. Dan saya punya videonya, pernyataan dari dukun-dukun se-Indonesia melalui kuasa hukum atau penasehat hukumnya. Ini coba ya disimak dulu. Baraya mungkin ada yang belum tahu tentang beredarnya video ini. Oke? Baraya, terima kasih ya. Selamat menonton. Oke? Apa nih ke Polres Jaksel malam-malam? Ya, hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se-Indonesia, diwakili oleh pengurus DKI. Jadi di sini melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook. Marcel Radival dan Marcel Radival 1 dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Oke, alasannya melaporkan itu apa? Mungkin kronologinya kenapa? Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook yang dilakukan yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah ya, yang menghina profesi dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para dukun, sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang disinggung Marcel di akun itu? Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul, pelaku pencabulan. Maka di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Oh gitu. Ya, jadi ya berarti ini Marcel ini mengatakan, yang bisa dibilang mengatakan. Dia bukan saja mengatakan secara lisan di YouTube, tetapi dia menulis menulis di akun Instagram dan Facebooknya. Tapi ini baru dugaan ya, karena ini yang kami laporkan akunnya, bukan orangnya, akunnya. Nanti pengembangannya dari pihak kepolisian yang akan melanjutkan itu. Oke, ini kan bapak-bapak kan dari Persatuan Dukun se-Indonesia. Ini mungkin ada alasan-alasan tertentu mungkin melaporkan Marcel Radival karena akibat dari statement Marcel, saudara Marcel atau pelacur merah, pesulap merah ya, pelacur merah. Jadi pesulap merah akhirnya ini jadi berdampak negatif bagi profesi dukun, karena kita ketahui bahwa dukun sejak zaman dulu itu sudah dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan kerajaan di seluruh Republik Indonesia mengakui perdukunan tersebut, karena dukun itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan ya, supranatural, dan mempunyai kelebihan untuk membantu rakyat dalam bidang kesehatan pada zaman dulu. Namun seiring berjalannya waktu, nama dukun itu dirubah dengan nama tabib, kiai, ustadz, ya kan, paranormal, supranatural dan lain-lain. Nah, kalau bicara pada ilmu perdukunan itu mengacu pada ilmu turun-temurun secara luhur, ya, ilmu turun-temurun yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dari leluhurnya secara empiris. Artinya di sini semua yang dilakukan oleh saudara pesulap merah ini patut diduga telah melanggar dengan terang, ya, melanggar pasal-pasal ada di Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 dan junto pasal 45. Oh, jadi artinya sebenarnya dukun pun dilindungi undang-undang berarti. Dukun ada akte pendiriannya. Dukun itu punya akte pendirian legal, ada tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam Kementerian Kehakiman juga tercatat di notaris.
Dukun itu ada dukun, bahkan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 1 angka 16, dukun itu dimasukkan kategori supranatural atau pengobatan alternatif. Dukun ya. Gitu. Maka itu disahkan oleh negara dan boleh. Disahkan oleh negara dan boleh menjadi dukun itu boleh. Makanya penjabaran dukun itu banyak apa sih tingkatannya gitu. Ada 12 penjabaran tentang dukun. Ada dukun santet, dukun beranak, dukun sakit gigi, ada dukun terawang, ada dukun pawang hujan dan lain-lain seperti itulah. Maka ketika saudara Marcel bilang dukun itu adalah profesi yang cabul dan menipu masyarakat, ini udah menghina satu kelompok masyarakat, makanya termasuk dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE. Oke. Ini kan dukun kan dilindungi undang-undang, berarti ada syarat-syarat tertentu ya, ada syarat-syarat khusus gak sih untuk menjadi dukun agar supaya bisa melakukan praktek dukun? Ada gak sih Bang? Ada syarat-syarat di dalam organisasi perdukunan ini, ada syarat-syaratnya yang ditentukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi perdukunan ini. Namun banyak dukun-dukun di daerah-daerah yang belum mengerti tentang adanya organisasi ini. Makanya mereka ini belum paham bahwa dukun itu harus tercatat dan tertulis sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, profesionalisme dukun ini setelah dituangkan oleh mereka dalam satu surat akte notaris. Makanya dukun sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman yang kalau dulu tidak tercatat dan tidak terdaftar di dalam AHO ya, Kemenkumham. Kalau sekarang karena dukunnya juga udah canggih dan modern, makanya didaftarkan ke Kemenkumham gitu. Dukun juga punya kecanggihan sama seperti saudara Marcel gitu. Makanya sekarang kalau saudara Marcel bisa meniru tentang perdukunan, nah saudara Marcel sekarang bisa nggak dia menghapus pasal-pasal yang ada di sini? Pasal yang sudah kami laporkan ini bisa nggak saudara Marcel saudara pelacur merah ini, pelacur merah, pesulap merah ini bisa nggak dia gitu loh, menghapus pasal-pasal ini? Kalau dia bisa, jago. Oke, boleh ditunjukkan Bang itunya Ya, Bang? nih, boleh kita laporin. Ya. Ancaman hukuman 6 tahun. Oke. Makasih ya. Tapi sebelumnya Bang ada somasi sebelum melaporkan, ada Kalau somasi nggak somasi sih Bang? itu berkaitan dengan keperdataan. Kalau sudah berkali-kali dia melakukan tindakan pelanggaran pidana, aktus reusnya sudah ada, mens reanya sudah ada, maka kami tidak perlu somasi lagi. Kami langsung jawab karena ini hukum acara pidana, bukan hukum perdata. Gitu. Artinya di sini kita langsung aja lapor polisi, nggak perlu lagi. Kalau somasi itu kan untuk memunculkan prestasinya atau niat baik atau etikat baik dalam transaksi di keperdataan. Oke. Bang, ini Bang, banyak yang menuding bahwa Marcel telah merampas rezeki dari para dukun. Iya. Itu gimana tanggapannya? Nah Mungkin ini, dari perwakilannya. gimana Pak Dukun? Nah, itulah. Karena Ini kembali ketua lagi dukun. kan, kalau dia mau cari uang lah. Tapi jangan menjelek-jelekan profesi yang lain. Dia sebut dukun cabul, dukun penipu, gitu kan. Kalau memang saya salah penipu, pasti saya laporkan aja ke polisi. Selama ini tidak ada yang melaporkan ke polisi kan, selama yang saya tangani dan baik teman-teman saya yang tangani. Nah, kalau memang bersalah, lapor polisi. Kenapa dia jelek-jelekin? Berarti mengurangi rezeki teman-teman kami. Bahkan memang sepi sama sekali. Dengan adanya YouTuber dari Marcel nih, pesulap merah ini. Jadi selama ini beliau Ya. ketemu oknum-oknum yang mengatasnamakan dukun. Oknum. Kalau dia bilang oknum, kami tidak marah. Nah, Iya. Tapi kalau dia general, ini dukun yang udah secara profesional melegalkan dirinya marah dan melaporkan itu gitu. Jadi besok ya pesulap merah silakan hapus pasal ini. Ya, Anda kan bisa nih menghapus semua apa katanya mengikuti cara-cara trik dukun. Ini hapus nih pasalnya nih, pasal 28. Tolong dihapus ya, bisa Anda. Kalau saya bisa nih, simsalabim, hup, hilang. Oke, lagi masih banyak. siap. Oh live. Bang, ini menurut saya dalam bidang apapun ya, pekerjaan atau keahlian apapun pasti banyak ya oknum-oknum yang menyalahgunakan keahlian gitu Bang. Ngaku-ngaku. Kayak Ngaku-ngaku banyak. Spiritual. Banyak. menurut saya Marcel ini mengajak dukun yang merasa pakai ilmu asli dan bukan sekedar trik. Apa ini bukan menjadi hal yang bagus buat para dukun Sebenarnya, untuk untuk
untuk memberantas gitu para dukun palsu gitu bang. Bukannya ini hal yang bagus gitu dari Marcel? Loh, dia tidak bicara dukun palsu, dia general. Oke. Dukun itu penipu dan Profesi dukun. Iya, Profesi dukun gitu loh. itu nipu. Dia kalau itu di dukun-dukun udah cerdas semua, udah bisa menelaah gitu. Orang yang pinter aja, orang yang nggak pinter aja di Indonesia nih kalau disembur pakai air putih pinter, jadi pinter. Itu aduh, orang dukun Sugesti. itu sugesti. Kepercayaan orang-orang, kepercayaan orang zaman dulu dan bisa dikategorikan juga gitu. Perdukunan ini juga tidak menyalahi aturan selama itu profesi dijalankan dengan benar, sesuai dengan rule-nya, dengan penuh keyakinan gitu. Maka ketika kita tidak percaya dengan dukun, kedukunan, maka kita tidak percaya juga dengan agama, gitu. Karena agama sudah menuntun kita, ya khususnya Islam menuntun kita bagian daripada rukun Islam dan iman, percaya pada hal yang goib. Ya. Terus gimana apa yang dikatakan Kak Marcel juga mengatakan gitu bang, dukun ada dukun yang berkedok agama. Tapi itu pantas gitu Oh, kalau itu bagian daripada statement dia. Tetapi statement dia yang kita kejar adalah dukun, profesi dukun adalah profesi cabul dan penipu. Udah selesai itu aja. Dua bait kata itu aja tuh. Semua orang tahu. Kita pegang. Nih jadi jelas ya bang, ini bukan penipuan, karena ini emang dukun-dukun emang Kalau memang dia belajar merasa tertipu, mendalam ya. kalau dia memang merasa tertipu karena ulah paranormal atau dukun atau pengobatan alternatif, silakan laporkan karena udah ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 1 angka 16 dukun atau pengobatan alternatif telah dilegalkan dan sah boleh beroperasi. Karena itu adalah ilmu kesehatan, ilmu keterampilan yang didapat dari turun-temurunnya secara empirik gitu loh. Namun kalau dia tidak berkenan dengan kegiatan tersebut dan merugikan dirinya, maka laporkan dengan pasal 56, 57, 58 di dalam Undang-Undang Kesehatan tadi. Jangan mengumbar-umbar dan menjelekan atau mengajak masyarakat untuk membenci dukun. Itu sama dengan melakukan ujaran kebencian di media sosial. Makanya kami laporkan, gitu loh. Oke, ini jika ditantang Marcel untuk membuktikan bahwa dukun yang tidak sekedarnya memakai trik gitu dan menunjukkannya ke publik gitu. Bersedia ya? Saya untuk Marcel mungkin ya, beliau nantang adanya anti tembak mungkin ya. Anti tembak, beliau mengatakan bohong pakai trik. Nah, nanti boleh pistol dari Anda boleh tembak saya nanti. Iya. Hanya sebatas segini ya, seperut sama sekaki nih. Ya jangan ke muka, ntar kalau kena mata buta gitu kan. Iya. Dan juga buat Marcel gitu ya. Jikalau beliau tertipu dengan dukun-dukun, janganlah menggunakan kata dukun, berarti semuanya. Pakai dengan kata oknum dukun. Ya, jadi Marcel ini kita tantang untuk adu tembak. Jadi Marcel kekuatannya seberapa, ambil tembakan dari manapun, pistol dari siapapun, mau air gun, apapun, dari manapun. Marcel berdiri di sebelah, ganti-gantian tembak-tembakan. Mau dia duluan nggak masalah. Itu tantangan daripada. Dan saya pun membuktikan ayat Allah tuh ada dan ayat Allah tuh nyata. Nah, jikalau beliau bicara tentang anti tembak itu hanyalah trik, yuk kita buktikan sama-sama di depan publik, live atau langsung kita tantang. Live anti tembak. Jadi semua yang dipunya oleh Marcel silakan dikeluarkan. Kita tantang dia untuk adu tembak. Ingat, pakainya senpi, kalau makainya peluru karet peluru tajam 1 miliar taruh. Kiri kanan bebas betis ya. Terus kan ya Marcel bilang kalau memang pembuktiannya berhasil gitu dari para dukun, dia akan bersedia untuk menutup akunnya gitu. Percuma, bersedia menutup akun itu udah telat. Nah, itu apa yang dia ancaman hukuman 6 tahun. Bukan saja menutup akun, harus bersedia dikubur hidup-hidup. Karena ini orang ini udah menutup rezeki orang. Bukan saja menutup akun, tapi menutup hidupnya, selesai sampai di sini. Karena tantangan ini nggak main-main nih, tantangan dari para dukun di Indonesia nih. Tembak menembak tantangannya. Bukan tantangan bercanda ini tembak menembak dan harus disaksikan oleh publik. Ini bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa. Jadi maksudnya misalnya abang yang Habib melakukan itu, berarti abang ditembak gitu. Ganti-gantian. Jadi gini, beliau kan punya trik, beliau kan orang hebat tuh, ya kan? Nah, kalau saya meyakinkan adanya ayat Allah itu nyata, begitu kan? Beliau bilang tembak-tembakan itu hanyalah trik. Nah, maka sekali sewang sama saya. Nanti beliau nembak saya 2 kali, saya masih sekali aja nembak, begitu. Ganti-gantian. Tapi kalau Gotri ya,
Gotri. Tapi kalau mati, Sebenarnya jangan mati. mata lahir ke atas. Kalau mati jangan nyalahin gitu ya. Tangan materai langsung. Tangan materai kalau mati jangan Materai, nyalahin. ya. Oke, ini ya mungkin terakhir nih dari saya. Ya. Harapan mungkin pesan-pesan untuk Marcel Radival ke depannya harus apa yang berubah, ada yang diubah dari diri Pesannya dia. ya itu aja. Siap-siap aja di penjara deh gitu aja. Udah pesan aja udah nggak usah berhati-hati. Pesannya siap-siap di penjara udah nggak usah. Kita dukun ekstrim. Ya. Siap. Thank you abang-abang. Ya. Nah itu ya Baraya, pernyataan resmi dari dukun-dukun se-Indonesia melalui penasehat hukumnya yang sudah melaporkan pesulap merah atau Marcel atau si Haris Setianto ini ke kantor polisi atau ke kepolisian. Bagaimana nanti kelanjutannya ya kita sama-sama ikutin saja ya alur-alur ceritanya. Bagaimana ya nanti kelanjutannya tentang kasus ini, apakah akan berlanjut di meja hijau atau memang berhenti sampai di sini dan polisi tidak bisa membuktikannya, atau memang sebaliknya polisi bisa membuktikan Marcel dan ditangkap dan ditahan. Oke? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalah cengek.